Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriati, peserta Latsar CPNS 2022 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Angkatan 5 Kelompok 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis isu kontemporer yang berlangsung ataupun berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini. Isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Isu-isu strategis kontemporer diantaranya korupsi, narkoba, paham radikalisme atau terorisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Isu yang pertama yang akan saya bahas adalah korupsi, di mana korupsi merupakan tindakan dan perbuatan yang bersifat ilegal dan menyalahi peraturan serta amanah yang ada guna mendapatkan keuntungan sepihak serta merugikan orang lain. Yang kedua adalah narkoba. Narkoba adalah merupakan akronim narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Sedangkan nafsa adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sebagian besar narkoba memiliki manfaat untuk mengatasi dan meredakan rasa nyeri dan menjadi pilihan terakhir untuk pengobatan. Tak hanya itu, ada juga jenis narkoba yang bermanfaat untuk mengatasi depresi sebagai obat bius dan lain sebagainya, tetapi kadang banyak penyalahgunaan terhadap penggunaan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Kondisi ini dapat menyebabkan kecanduan yang bisa merusak otak hingga menimbulkan kematian. Selanjutnya, yang saya akan bahas adalah terorisme dan radikalisme, di mana terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional. Sedangkan radikalisasi adalah faham radikal yang mengatasnamakan agama atau golongan dengan kecenderungan memaksakan kehendak, keinginan, menghakimi orang yang berbeda dengan mereka, keinginan keras merubah negara bangsa menjadi negara agama dengan menghalalkan segala macam cara. Adapun pencegahan tindak pidana terorisme berupa kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Isu strategis kontemporer selanjutnya adalah money laundering atau biasa disebut aktivitas pencucian uang. Tahapan pencucian uang antara lain penempatan atau placement, pemisahan atau pelapisan atau layering, penggabungan atau integration. Isu selanjutnya adalah proxy war, di mana proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proxy atau kaki tangan. Selanjutnya, kejahatan mass communication. Terdapat setidaknya 3 istilah yang perlu dikenali dan dipahami, yaitu istilah komunikasi massa itu sendiri, media massa, dan media sosial. Kita perlu mengetahui apa itu cybercrime, hate speech, dan hoax. Cybercrime atau kejahatan cyber merupakan kejahatan yang terjadi dan beroperasi dunia maya menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Hate speech atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan. Sedangkan hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan, bohong atau palsu. Teknik analisis isu. Isu kritikal terbagi menjadi 3, yaitu isu saat ini, isu berkembang, dan isu potensial. Teknik tapisan isu. Ada 2 macam jenis teknik tapisan isu, yaitu APKL, aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan. Sedangkan yang kedua yaitu USG, urgensi, seriousness, dan growth. Itulah tadi penjelasan tentang analisis isu kontemporer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.